Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu hudah, amma ba'd. Para santri digital yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan pelajaran atau pengajian Kitab Wasiatul Mustafa, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih di dalam pasal yang atau faslun fil wudu'i was sholat, atau pasal yang menerangkan wudu dan sholat. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita menata hati kita, menata niat kita, agar supaya apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita aji atau mengaji kita, agar supaya benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Langsung saja mari kita lanjutkan pelajaran atau pengajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu alaika bi sholatid duha fis safar wal hadur. Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarfil jannah ainal ladzi kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Yang artinya kurang lebih, wahai Ali, dirikanlah sholat duha baik ketika bepergian maupun ketika di rumah. Sesungguhnya ketika hari kiamat datang, maka sebuah suara memanggil dari atas surga yang berkata, di manakah orang-orang yang telah melakukan sholat duha? Masuklah kalian dari pintu duha dengan aman dan sentosa, dan Allah takkan mengutus seorang nabi kecuali ia memerintahkannya untuk mendirikan sholat duha. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat duha seperti wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, bahwasanya Sayyidina Ali atau Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada kita, kepada Sayyidina Ali dan juga kita umat Islam, untuk melaksanakan sholat duha baik ketika bepergian maupun ketika di rumah. Karena sesungguhnya ketika hari kiamat datang, maka ada, Kanjeng Nabi bersabda, ada suara yang memanggil dari surga yang mengatakan, di manakah orang-orang yang sering atau yang melakukan sholat duha. Dan orang-orang tersebut diperintahkan oleh Allah untuk memasuki atau untuk masuk dari pintu duha dengan aman dan sentosa. Sabda Nabi mengatakan, Allah tidak akan mengutus seorang nabi kecuali ia memerintahkannya untuk mendirikan sholat duha. Jadi sholat duha ketika kita masuk waktu pagi hari setelah matahari menyingsing di arah timur, kira-kira jam 7 atau kira-kira 1 tombak, ya kira-kira jam 7 sampai akan datangnya waktu zuhur atau waktu istiwa, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Bahkan disebutkan di sini ada hadis yang mengatakan, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala man sholat duha raq'ataini lam yuktab minal ghafilin wa man sholaha arba'an kutiba minal abidin wa man sholaha sitan lam yatbi'hu yawma idzin dzanbun wa man sholaha thamanian kutiba minal qanitin wa man sholaha itsnatai asyarata raq'atan bunyalahu
baitun fil jannah. Yang artinya kurang lebihnya Gusti Kanjeng Nabi bersabda kepada Abu Dzarin seperti pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap hari, maka orang tersebut tidak akan ditulis menjadi golongannya orang yang pelupa atau orang yang lupa. Jadi bisa dikatakan seseorang yang rajin melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap hari itu akan diberikan daya ingat yang tajam, alias tidak akan dijadikan orang yang pelupa. Dan Kanjeng Nabi juga bersabda, siapa seseorang yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat 2 salaman, artinya 2 rakaat, maka orang tersebut ditulis menjadi golongan orang yang ahli ibadah. Dan juga siapa orang atau seseorang yang melaksanakan sholat duha 6 rakaat setiap hari, artinya 3 salaman, 2 rakaat, 3 salaman, maka orang tersebut tidak akan diikuti dosa pada hari itu. Artinya setelah sholat duha 6 rakaat, orang tersebut pada hari itu sampai pagi lagi akan dijaga dari Allah, jauh dari melaksanakan dosa. Dan juga Kanjeng Nabi bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat duha 8 rakaat setiap harinya, berarti otomatis 4 salaman atau 40 salam, maka orang tersebut akan dimasukkan golongannya orang yang tunduk atau qanitin, orang yang tunduk, yang manut. Dan juga Kanjeng Nabi bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat setiap harinya, artinya 6 salaman, maka orang tersebut akan dibuatkan rumah di dalam surga Allah. Allahumma amin. Jadi itulah keutamaan sholat duha. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bisa merutinkan melaksanakan sholat duha, mulai dari yang 2 rakaat mungkin setiap hari, nanti kita tingkatkan lagi menjadi 4 rakaat, kita tingkatkan lagi menjadi 6 rakaat dan seterusnya. Dan itu ada pahala tersendiri, baik yang melaksanakan 2 rakaat, yang melaksanakan 4 rakaat maupun seterusnya. Ada keutamaan tersendiri. Itu wasiat Kanjeng Nabi di dalam melaksanakan sholat duha. Seterusnya yaitu hadis atau wasiat Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, min karomatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wassolatu jama'atan wajironun yuhibbunahu. Yang artinya kurang lebih, wahai Ali, di antara kemuliaan orang mukmin adalah istri yang penurut, selanjutnya sholat berjamaah, dan tetangga yang mencintainya. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, berwasiat kepada Sayyidina Ali, mengatakan atau menceritakan kemuliaan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu bisa dianggap mulia atau sempurna kemuliaannya jika mempunyai istri yang penurut dan juga rajin melaksanakan sholat berjamaah dan mempunyai tetangga yang mencintainya. Artinya mempunyai istri, tapi istri yang solehah, yang penurut, dan juga sering atau rutin melaksanakan sholat berjamaah, dan juga orang tersebut mempunyai tetangga, tapi tetangga itu tidak membenci kepada orang tersebut, bahkan atau namun tetangga tersebut mencintai atau dicintai, orang tersebut dicintai oleh para tetangganya, itu berarti menandakan orang mukmin yang mulia. Jadi sama sekali bukan atau tidak ada yang mengatakan orang tersebut mempunyai pangkat atau jabatan atau mungkin harta benda yang lebih. Bukan karena itu kemuliaan orang mukmin,
Tapi Kanjeng Nabi bersabda, kemuliaan orang mukmin yaitu mempunyai istri yang muafiqah atau yang penurut. Ya, jadi istri yang penurut itu memang tidak gampang. Lebih-lebih pada zaman-zaman seperti sekarang ini yang banyak sekali mungkin di luar atau di kehidupan masyarakat kita banyak sekali istri yang bukan penurut tapi malah penuntut. Lah itu sangat berbahaya. Maka dari itu marilah kita beri pengetahuan kepada istri-istri kita yang sudah mempunyai istri untuk menjadi istri yang penurut atau yang muafiqah. Dan juga kita harus melaksanakan atau rajin melaksanakan sholat berjamaah. Itu adalah tanda-tanda orang mukmin yang mulia. Dan juga bagaimana caranya agar kita bisa dicintai atau disukai oleh tetangga-tetangga kita. Jadi kita harus rukun, harus bisa mengayomi para tetangga kita, tetangga yang dikatakan yang namanya tetangga. Kanjeng Nabi pesan atau dawuhnya Kanjeng Nabi, tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Jadi 40 rumah, entah itu ke arah timur, entah itu ke arah barat atau ke arah selatan, utara dan sebagainya. Itu yang 40 rumah itu masih tergolong tetangga dari kita. Itulah wasiat-wasiat Kanjeng Nabi di dalam pengajian kali ini yang membahas bab atau pasal wudhu dan sholat. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pelajaran kita memasuki pasal yang baru, yaitu pasal faslun bisaum. Maka dari itu mari kita bersama-sama sebisa mungkin memahami dan melaksanakan apa yang telah kita pelajari, yaitu wasiat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Itu untuk Sayyidina Ali dan juga untuk kita semua sebagai umat Islam. Sebisa mungkin kita laksanakan sebaik-baiknya. Untuk itu para santri digital yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada faslun bisaum, tsumma qala faslun bisaumi wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.